sebuah petisi yang akan Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Ahmad Al-Fikri. Kali ini saya berada di gedung FKIB Universitas Prof. Hamka, yang mana di siang hari ini sejumlah civitas akademi UHAMKA menggelar aksi bela Palestina, yang mana kegiatan ini merupakan adalah rangkaian 172 perguruan tinggi di bawah Muhammadiyah dan Aisyah atau FLPTMA yang menggelar aksi solidaritas untuk Palestina. Kita bisa saksikan sendiri pemirsa bagaimana situasi hidup aksi solidaritas untuk Palestina ini sedang berlangsung. Di Israel benar-benar berhasil ditangkap, diseret dan diadili oleh Mahkamah Internasional ICC. Yang kedua, ICJ sudah dilakukan. Afrika Selatan telah memulai. Indonesia juga telah memberikan advisory opinion yang nantinya ICJ akan memberikan advice kepada PBB dan ditentukan di dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Meskipun tidak mudah karena hambatannya adalah Amerika. Kalau nanti Dewan Keamanan PBB menyepakati, seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB menyepakati bahwa Israel benar-benar melakukan okupasi dan genosida, maka ada sanksi internasional. Masalahnya adalah Amerika bisa memboikot. Tetapi saudaraku, Amerika sekarang sedang melampaui proses pelemahan setelah didemo berhari-hari. Hampir setiap saat kampus-kampus besar yang konon dulu adalah kampus-kampus Yahudi sekarang menjadi pusat-pusat perlawanan terhadap Amerika. Joe Biden kalau posisinya begini akan semakin lemah. Karena itu saya ingin menyerukan kepada seluruh masyarakat dimanapun juga, mumpung Amerika sekarang sedang ditekan di dalam, maka kita tuntut Amerika untuk tidak lagi memberikan boykot, tidak lagi memberikan veto. Kita serukan kepada seluruh kekuatan di dunia agar menekan Amerika supaya tidak melakukan veto di Dewan Keamanan PBB dan sidang umum PBB, sehingga Israel bisa dihukum secara internasional baik negara maupun tokoh-tokohnya. Takbir! Hancurkan Israel! Hukum Israel! Free Palestine! Terakhir, melalui mimbar ini saya ingin menyuruhkan kepada semua pihak untuk tetap memberikan dukungan kepada pemerintah Republik Indonesia dengan kepemimpinan baru agar politik luar negeri benar-benar memberikan pemihakan terhadap Palestina. Jangan ada seorang menteri dari kabinet yang akan datang yang justru memberikan ruang bagi membukanya hubungan diplomatik Indonesia dan Israel. Perlu saya ingatkan, di Indonesia ini ada 2% pendukung Zionisme Israel. 2% pendukung Zionisme Israel. Dan saya pernah berdebat dengan 2 tokoh di antara 2% itu. Dan mereka terus bergerak mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Karena itu kita harus tetap jaga stamina, harus tetap stand for Palestine dengan memberikan dukungan kepada presiden yang baru, kabinet yang baru. Jangan sampai ada menteri atau jangan sampai ada kekuatan apapun yang memberikan ruang dibukanya hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Ini sangat membahayakan bagi Palestina, tapi juga membahayakan bagi Indonesia. Kalau ada pejabat tinggi
kemudian mendapatkan endorsement dari manapun juga untuk membuka ruang hubungan diplomatik Indonesia-Israel, saya kira tidak saja umat Islam di Indonesia, tapi seluruh warga umat Indonesia, tidak peduli agamanya, akan bangkit dan pemerintah akan tidak berhasil membangun stabilitas. Mari kita jaga RI ini, mengingatkan dan tetap mendukung pemerintah RI untuk tetap istiqomah tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hidup Indonesia, merdeka Indonesia. Nyanyi lagi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Doakan saya tanggal 18 berangkat ke Mesir. Rencananya saya akan ke Rafah kalau memungkinkan, dan kalau memungkinkan lagi saya akan masuk ke Gaza. Bersama Allah. Doakan juga kawan-kawan kita yang sekarang sedang terkepung di Palestina tetap dilindungi oleh Allah. Kalaupun toh mereka harus mati dibunuh, mereka terbunuh dengan senyum karena mereka syahid. Terakhir saya ingin cerita, dua cerita sederhana. Seorang anak kecil umur 9 tahun, setiap saat ada tank Israel, dia lempar dengan kerikil. Setiap saat ada tentara IDF, dia lempari dengan kerikil. Anak itu tidak pernah berpikir bahwa setelah melempar kerikil ke tank dan ke tentara Israel, besok merdeka, tidak pernah terpikir. Yang dia pikirkan adalah melawan secara abadi sepanjang Israel tetap menjadi penjajah. Pada akhirnya anak itu pun mati di lehernya. Cerita kedua, seorang ibu muda punya anak satu. Peristiwa Oktober kemarin, membawa anaknya berusia 8 tahun meninggal. Menangis ibu itu, tapi tersenyum. Ditanya, kenapa tersenyum? Ini sudah takdir Allah, dan anakku, insya Allah aku juga akan kembali kepada Allah di Jannatul Na'im. Itu pelajaran betapa keberanian anak-anak Palestina, ibu-ibu Palestina, semua warga Palestina melawan imperialisme. Karena itu kita yang punya kesempatan banyak harus menunjukkan bukti nyata bahwa Indonesia selalu bersama dengan Palestina. Hidup Palestina! Merdeka Palestina! Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kami sampaikan kepada Profesor Dr. Haji Sudarnoto Abdul Hakim MA. Palestine! Palestine! Selanjutnya kami persilahkan kepada Wakil Rektor 2 untuk orasi yang disampaikan salah satu aktivitas akademika dari UHAMKA, di mana beliau menyatakan dukungan terhadap aksi bela Palestina dan juga mengutuk atas serangan-serangan Israel yang menyerang warga Palestina. Dalam orasi juga dia juga menyatakan, menyerukan agar kepada pemerintahan yang akan datang untuk tidak memasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du.
izinkan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka menyampaikan pernyataan sikap dalam aksi bela Palestina dan kutuk Israel melalui forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah pada tanggal 7 Mei 2024. Hampir 1 abad konflik Israel-Palestina tidak kunjung berujung. Hari ini tidak lepas dari misi Zionis Israel untuk menguasai tanah Palestina. Berbagai serangan, penindasan, pengusiran, dan pembunuhan dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Ini adalah tontonan paling horor yang berlangsung di tengah-tengah kehidupan supermodern yang dilakukan oleh orang-orang dan Zionis Yahudi dengan Israelnya. Sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini, agresi dan serangan militer Israel terhadap warga Palestina merupakan serangan yang paling keji, biadab, brutal, dan jauh dari peri kemanusiaan dalam sejarah konflik Israel-Palestina. Korban terbunuh telah mencapai 35.000 orang dan terluka mencapai lebih dari 77.867 orang. Yang sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Bahkan saat ini sebagian besar jalur Gaza telah menjadi puing. Pasokan makanan dan bantuan kemanusiaan ke Palestina diawasi dan dibatasi secara ketat oleh tentara Israel, sehingga kelaparan menjadi pemandangan yang sangat memilukan dan terjadi di banyak tempat. Ironisnya, tindakan yang dilakukan Israel terhadap Palestina justru mendapatkan pembiaran dan dukungan dari negara-negara sekutunya seperti Inggris, Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Menyikapi hal tersebut, Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah di UHAMKA menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengutuk keras Israel atas agresi dan serangan militer yang sangat tidak proporsional, penangkapan massal terhadap warga sipil Palestina, perusakan berbagai fasilitas umum, utamanya fasilitas kesehatan, serta blokade bantuan kemanusiaan. Mengecam keras sikap Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan Jerman, dan negara-negara serta pihak-pihak lainnya yang terus memberikan dukungan dan bantuan terhadap Israel dalam agresi dan penyerangan terhadap Palestina. Meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memaksa dan memfasilitasi perundingan dengan gencatan senjata Israel dan Palestina. Mendukung Mahkamah Kejahatan Internasional mengadili penjahat perang, penjahat kemanusiaan Benyamin Netanyahu dan tokoh-tokoh Israel lainnya yang terlibat dalam genocide warga Palestina. Mengecam Organisasi Kerjasama Islam